Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, diberikan sehat wal afiat. Saudara-saudara kita yang saat ini diberikan ujian oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan. Yang diberikan ujian berupa sakit, mudah-mudahan segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya, kembali pulih seperti sedia kala. Mudah-mudahan hidup kita penuh keberkahan, kita diberikan kekuatan iman dan Islam, kita diberikan keistiqomahan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini alhamdulillah Allah mempertemukan kita. Dalam kajian ini kita akan membahas beberapa amalan ulama yang sangat kita muliakan, ulama karismatik. Beliau juga adalah seorang wali Allah atau kekasih Allah. Beliau adalah yang bernama Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus Lirboyo. Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus. Ya, beliau adalah salah satu pengasuh pondok pesantren yang ada di Lirboyo. Ya, ini amalan yang sangat luar biasa, amalan yang beliau berikan kepada kita untuk bisa kita amalkan, sehingga kita mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dari beberapa amalan yang beliau berikan kepada kita semuanya. Jadi amalan beliau ini amalan wirid untuk harian. Jadi setiap hari beliau ini mengamalkan 6 amalan yang diberikan kepada kita dari beliau yang bisa kita tiru, bisa kita praktekkan dalam keseharian kita, sehingga kita mendapatkan fadilah atau keutamaan dari beberapa amalan yang beliau ajarkan. Ya, jadi 6 amalan wirid harian Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus Lirboyo ini memiliki banyak kemanfaatan, keberkahan, dan tentunya apa yang kita hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 6 amalan wirid harian dari Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus? Ini yang pertama adalah membaca kalimat Hasbunallahu wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali sehari semalam. Jadi 24 jam ini beliau membaca kalimat Hasbunallahu wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali, ini dalam hitungan 24 jam. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai wakil kami, ya, sebaik-baik wakil, sebaik-baik memberi pertolongan atau perlindungan kepada kita semuanya selaku makhluknya. Jadi beliau membaca 450 kali kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian beliau tutup dengan satu kalimat, yaitu ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini manfaatnya adalah agar murah rezeki, rezekinya diberikan kelancaran, diberikan melimpah luas rezekinya. Tentunya juga bisa terkabul segala hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca sholawat 1000 kali. Sholawat seperti apa? Ya, minimal sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga boleh, atau pakai redaksi yang lain. Yang jelas jumlah kalimat yang dibaca ini adalah sebanyak 1000 kali. Tentunya hitungan ini banyak, tapi kalau kita rutin kita baca setiap harinya tentu akan terasa mudah lisan kita. Jadi bisa kita sambil dengan banyak aktivitas, kecuali di aktivitas yang memang kita tidak boleh membaca sholawat. Di segala aktivitas kita, mungkin sambil bekerja, sambil
berada di kantor misalnya, dan segala aktivitas kita, ini bisa kita membaca yaitu 1000 kali sholawat. Tentu kita tahu banyak sekali fadilah keutamaan dari sholawat yang tentu akan banyak kalau kita sebutkan. Ya, ini keutamaannya apa? Sholawat 1000 kali yang beliau amalkan ini tujuannya adalah agar mati dalam keadaan husnul khotimah dan diperlihatkan surga sebelum mati, insya Allah. Dan tentunya orang yang paling banyak bersalawat adalah orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, membaca sholawat nariyah 11 kali setelah sholat fardu. Jadi 11 kali setelah sholat fardu. Jadi sholat zuhur 11 kali, sholat isya 11 kali, dan seterusnya. Maktubah 5 waktu itu dibaca 11 kali. Ya. Nah, ini sholawat nariyah yang beliau amalkan 11 kali dalam setiap sholat 5 waktu. Ya, redaksi sholat nariyah itu seperti apa? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqdu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak, yaitu redaksi sholawat nariyah. Dibaca 11 kali setiap sholat 5 waktu. Yang keempat, apa saja amalan Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus? Yang keempat yaitu membaca kitab Dalail Khairat sehari 1 hizib, ya, atau 1 bagian. Fadilahnya yaitu ruhnya wasil atau tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW, akan mendapatkan akhlak, ilmu, dan rahasia dari Rasulullah SAW. Jadi 1 hizib yaitu Dalailul Khairat. Apa itu Dalailul Khairat? Itu dalamnya adalah beberapa kalimat sholawat, ya, kumpulan dari sholawat. Nah, kemudian yang kelima, amalan dari Kiai Haji Kafabi Mahrus yaitu membaca Wirdul Latif dan Rotibul Hadad. Jadi setiap hari ini selain Dalailul Khairat, sholawat nariyah, kemudian sholawat yang umum tadi, kemudian baca Hasbunallah ni'mal wakil, juga beliau setiap harinya yaitu membaca Wirdul Latif dan kitab Rotibul Hadad. Nah, ini adalah sama-sama wirid atau sama-sama kalimah thayyibah, kumpulan dari ulama, mengandung wirid, zikir, doa, dan kalimah-kalimah yang bisa kita lazimkan atau kita wiridkan setiap hari. Maka salah satu di antara manfaat dari Wirdul Latif dan Rotibul Hadad, kata beliau, kata Kiai Haji Kafabihi Mahrus, ini adalah agar kita husnul khatimah, insya Allah. Kemudian yang keenam, amalan dari Kiai Haji Kafabi Mahrus yaitu membaca surat Al-Fatihah 100 kali setiap hari. Fadilahnya yaitu akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, ini amalan dari Kiai Kafabi Mahrus yang keenam yaitu membaca surat Al-Fatihah 100 kali. Ya, ini tentunya perlu pembiasaan agar tidak terasa banyak. Kalau sudah terbiasa bahkan lebih dari 100 kali, kita akan merasa mudah untuk mengamalkannya. Itu agar lidah kita senantiasa suci, senantiasa terhindar dari kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang sia-sia. Hendaknya kita untuk membaca surat Al-Fatihah 100 kali setiap hari, sebagaimana amalan dari beliau Kiai Kafabi Mahrus. Nah, dalam membaca Al-Fatihah 100 kali ini bisa sekaligus dalam setiap harinya atau dipecah-pecah, dibagi-bagi ba'da sholat fardu atau sholat maktubah. Misalnya ini dibaca subuh 30 kali misalnya, kemudian zuhur 25 kali, kemudian asar 20 kali,
kemudian ba'da maghrib 15 kali. Setelah itu setelah isya atau ba'da isya sebanyak 10 kali. Itulah 6 amalan wirid harian. Harian ini berarti adalah dilakukan setiap hari, yaitu amalan harian yang dilakukan oleh guru kita Al-Alim Al-Alamah, dan beliau adalah wali Allah, yaitu Kiai Haji Kafabihi Mahrus Lirboyo. Silakan sahabat-sahabat semuanya jika ingin mengamalkan, ya pelan-pelan kita latih. Kalaupun kita tidak bisa sekaligus setiap harinya, ya minimal kita selang-seling dalam beberapa hari gitu untuk kita baca, kita amalkan 6 amalan wirid ini. Ya seminggu bisa berapa kali, misalnya kita mencoba latihan. Kalau sudah terbiasa nanti bisa kita amalkan full dalam 7 hari ini, 7 kali mengamalkan ini. Berarti kita bisa mengamalkannya bisa full setiap hari insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan segala hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajatnya, hajat dunia dan akhirat. Hidup kita diberikan keberkahan, anak keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang solih solihah. Kita semuanya anak keturunan kita bisa menjadi ahlul khair, ahlul ibadah, ahlul Quran, dan tentunya ahlul amal, dan tentunya menjadi ahlul jannah, insyaallah menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Selamat mengamalkan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah menjaga iman Islam kita. Kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.